Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesyukuran yang amat besar bahwa kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak para nabi yang ingin menjadi umat Rasul tapi tidak bisa. Jadi kita bersyukur menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dari sekian banyak umat Rasul masih sedikit orang yang melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Orang bilang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi terkadang salah menempatkan diri kecintaan terhadap Rasul itu. Kadang-kadang yang bukan sunnahnya seakan-akan dieluk-elukan, tapi yang sunnah beliau tidak dikerjakan. Jadi kalau orang yang kita cinta itu inginnya makan durian, kita tukarkan mangga, kan pasti akan marah, akan tidak senang. Pimpinan kita juga begitu, misalkan mau disuruh ngerjakan yang A, kita kerjakan B, ini juga salah. Sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka sesuatu itu dikategorikan mungkar. Mungkar itu orangnya, sedangkan perbuatannya itu adalah ingkar. Ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak kita lakukan dan tidak kita laksanakan, maka kita telah melakukan kemungkaran. Jadi kemungkaran itu bukan hanya persoalan orang mabuk, berjudi, berzina, hal-hal yang tidak kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka itu mungkar. Tidak mau sholat, tidak mau bersedekah, tidak mau berbuat baik kepada orang lain, tetangga, dan sebagainya, ya. Sering memukuli anak, istri, itu kemungkaran. Dan kemungkaran itu pasti pernah kita lakukan. Kenapa kemungkaran itu selalu dan pernah dilakukan oleh manusia? Ya karena ada dorongan. Siapa yang mendorong? Yaitu nafsu kita. Karena kita diberi dua potensi, yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dua-duanya ini akan saling tarik menarik, baik kada, baik kada, baik kada. Jadi potensi untuk melakukan ketakwaan, kemudian potensi untuk melakukan fujur, kemungkaran, itu berimbang, saling tarik menarik antara nafsu dan akal. Nah, kalau kita tidak mampu untuk mengendalikannya, untuk mengendalikan nafsu itu kan Allah persiapkan akal. Nah, kalau kita tidak mampu untuk melawan, mengendalikannya itu, maka kemungkaran teruslah yang akan kita lakukan. Qad ablaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, maka hasilnya juga akan. Tapi kalau kita akan melakukan kemungkaran, nanti kita akan berada di posisi ulaika kal an'am balhum adal. Kita ini kan makhluk yang terbaik diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terbaik daripada makhluk yang lain. Potensinya kita lebih daripada makhluk yang lain. Meskipun ketika kita mau diciptakan kan protes para malaikat. Sebenarnya provokatornya ya Zajil yang memprotes itu. Karena merasa bakal ada saingan, bahasanya kan begitu ya. Kalau orang itu kalau bakal ada saingan, kalau dia tidak kuat keimanan dan ketakwaannya, maka dia akan muncullah iri dan dengki. Tapi Allah ingin tunjukkan bahwa manusia itu lebih baik daripada yang lain dan paham tentang apa yang ada di dunia ini. Allah akan tetap ciptakan. Jadi itu awal mulanya kemungkaran itu muncul kan.
Ketika Adam diciptakan, kemudian disuruh sujud para malaikat, maka mulailah kemungkaran itu diawali oleh iblis, yaitu dengan cara sombong. Sombong itu adalah bagian dari kemungkaran. Jadi tidak hanya berbuat maksiat, tapi sombong, iri, dengki, itu juga bagian dari kemungkaran. Dan kemungkaran yang paling besar menurut Rasul tidak lain dan tidak bukan adalah meninggalkan sholat. Karena orang sholat itu inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka Rasul mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat, as-sholatu imaduddin. Waman aqamaha faqad aqamadin, waman tarakaha faqad adamadin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia akan meruntuhkan agama. Tidak ada perbuatan-perbuatan lain yang disabdakan oleh Nabi yang dianggap meruntuhkan. Hanya orang sholat. Andai kata masjid ini subuhnya penuh, kira-kira kemungkarannya akan berubah 180 derajat. Bisa tidak lagi yang korupsi di kantornya. Atau tiap subuh nih semua yang begawe di kantor nih memenuhi masjid ini, mungkin yang korupsi bisa jauh drastis berkurang. Gak mungkin orang yang sholatnya 5 waktu, apalagi berjamaah, dia akan berbuat kemungkaran. Kalau toh dia melakukan, tapi pasti tingkat atau frekuensinya itu kecil. Artinya kemungkaran-kemungkarannya itu kemungkaran-kemungkaran yang kecil saja. Tapi kalau dia tidak melaksanakan sholat, maka ujar Nabi, dia akan meruntuhkan agama. Maka kalau orang tidak sholat itu kan apa saja, tidak peduli dia, yang halal haram itu tidak akan peduli dia. Karena tidak sholat. Tapi kalau kita bertanya lagi tentang orang baik, ya meskipun ada orang yang baik yang tidak sholat, tapi balasannya cukup di dunia saja. Kan orang sering berkata, ada orang yang tidak Islam tapi dia baik, adil, jujur. Apakah dia masuk surga? Ya tidak. Karena dia mungkar terhadap keimanannya. Kebaikannya itu dibalas enggak oleh Allah? Dibalas, tapi di dunia saja. Tapi kalau kita orang Islam, kebaikannya itu tidak hanya dibalas di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Jadi cara paling mujarab yang pertama untuk mencegah kemungkaran itu tidak lain dan tidak bukan adalah dengan sholat. Dan untuk mengajak orang sholat aja kita sulit. Apalagi untuk mencegah kemungkaran. Yang mau sudah kita sholat berjamaah, subuh, kemudian sholat fajar, kemudian ditambah lagi taklim, melebihi lagi dari dunia dan isinya. Tapi nggak mau karena nggak nampak. Itu yang jadi persoalan. Kita ini kan pengennya yang instan, yang nampak, yang terasa enaknya. Kalau kita makan mie itu kan, rasa enaknya tuh. Makan mie itu nyaman banget rasanya. Harum melihat orang menguhup mie itu taliur tepang pokoknya. Seperti itu. Tapi kita nggak tahu bahwa ada efek setelahnya itu. Dan hal-hal itu dilakukan hanya untuk darurat sebenarnya. Sesuatu yang darurat itu dibolehkan di dalam Islam. Makan babi aja boleh kalau darurat. Tidak ada lagi makanan yang lain kalau kita tersesat di tengah hutan misalkan. Mungkar padahal tuh diharamkan makan babi itu. Tapi hanya sebatas mengganjal saja. Kalau pas dipanggang, dibawa, dimakan, nyaman besangu aja kita. Sampai balik ke rumah. Tidak boleh. Allah membolehkan kita untuk meringkas sholat, mengkasar atau menjamak. Boleh. Tapi dalam keadaan darurat atau musafir ya. Jadi kemungkaran itu
Boleh saja dilakukan, yang diharamkan itu boleh dilakukan dalam keadaan darurat saja. Tidak boleh lebih dari itu. Rasul mengatakan bahwa cara mencegah kemungkaran itu selain tadi dengan sholat. Rasul mengatakan man ro'a minkum. Apabila kamu melihat kemungkaran, fal yughayyiru biyadihi. Maka cegahlah dengan tanganmu. Penafsirannya tangan itu dengan kekuasaan. Gus Baha itu pernah berkata begini, 1000 orang yang mencegah kemungkaran itu kalah dengan 1 orang penguasa. Penguasa tinggal tanda tangan, seperti halnya Ibu Risma Mahar ini menutup tempat maksiat terbesar di Asia Tenggara, yaitu Doli. Itu luar biasa. Presidennya, gubernurnya aja ada mampu menutup. Harusnya kan karena itu sudah terbesar di Asia Tenggara, presiden perintahkan tutup. Tapi Ibu Risma yang berani. Yang kecil-kecil ditutup, yang besar tutup juga. Anies Baswedan waktu jadi gubernur berapa banyak? Ada 8 tempat maksiat yang ditutup. Jadi Rasul itu mengatakan yang dikatakan biyadihi itu kekuasaan. Jadi kalau kita lagi berkuasa, harusnya kita yang paling pertama untuk melakukan mencegah kemungkaran. Karena kita ini terbalik. Berkuasa tapi tukang huluakan kemungkaran. Tukang huluakan korupsi itu kan namanya menghuluakan gitu. Kita ini kan sudah tersistem. Kemungkaran itu sepertinya sudah tersistem. Ibarat orang itu sudah mendarah daging. Makanya kalau ada pendapat di buku Mistisisme Abad 21 yang dikarang oleh Thomas Merton itu, dunia ini jadinya tidak akan bisa berubah, atau kemungkaran atau kebaikan di dunia ini tidak akan berubah hanya dengan mengganti orang-orang. Jadi apakah nanti misalkan Anies jadi presiden itu kemungkaran itu tidak ada? Tetap aja ada. Tapi apakah Ganjar yang jadi presiden kemungkaran itu tidak? Tetap siapapun pemimpinnya kemungkaran itu pasti ada. Bila tidak ada keberanian untuk melakukannya. Andai kata Indonesia ini sudah dengan cara yang sudah ditetapkan oleh Allah itu dengan cara sholat, pasti kemungkaran itu akan berkurang. Jadi banyaknya tempat ibadah yang kita dirikan tidak mampu merubah kemungkaran itu sampai 50%. Karena kekuasaan itu adalah hal yang paling kuat untuk mencegah kemungkaran. Meskipun Allah juga perintahkan kalau mau cegah kemungkaran itu, satu tadi dengan kekuasaan atau dengan berkelompok. Ketika Allah perintahkan kita untuk berkelompok, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kita harus bersatu, nggak bisa Israel itu akan tumbang kalau kita cuman Hamas lawan Fatah aja menghadapinya. Sementara di belakangnya superpower, padahal kan negara kecil aja Israel itu. Masa kita nggak mampu untuk mengalahkannya? Dan yang ditindas itu bukan Muslim saja di situ kan, Nasrani juga kan, karena mereka adalah Yahudi. Itu ya cara mencegah kemungkaran. Fa illam yastati pabilisani, dengan berdakwah bilisan seperti yang sekarang ini kita lakukan, atau dengan ulama-ulama yang lain. Tapi tidak hanya bilisan, misalkan Habib Rizik lisannya oke, tapi juga gerakannya juga oke. Tapi memang untuk mencegah kemungkaran itu pasti ada tantangan. Karena merusak piring nasi orang. Merusak piring nasi orang ini pasti dimusuhi orang. Nangadani sudah pernah melakukan itu gitu ya. Harus memang begitu. Lihat Habib Rizik, Buya Hamka sudah mencontohkan juga bagaimana beliau mencegah kemungkaran. Tapi seperti itu. Tapi akhirnya apa?
jariahnya sepanjang zaman. Dengan beliau ditahan, dipenjarakan, beliau bikin tafsir Al-Ahjar yang amal jariahnya bisa dipakai oleh orang sampai sepanjang masa. Memang berat mencegah kemungkaran itu. Meskipun Nabi masih memilihkan alternatif yang paling rendah. Fabi qalbi jalika ad'aful iman. Ini kata Kawatullah ke Palestina, ya kita berdoa mudah-mudahan rakyat Palestina dilindungi. Harusnya kita juga setiap hari itu juga berdoa, mudah-mudahan pemimpin kita tidak ada korupsi lagi. Karena doa itu adalah juga senjata yang cukup ampuh. Ada kisah begini Pak, orang datang kepada Ustadz Adi Hidayat, seorang ibu, bahwa anaknya itu kada mau sembahyang, sadang sudah merayunya, diberi duit apa tuh kada mau Pak. Jadi apa saran Ustadz Adi Hidayat? Bu, pian doakan ja waktunya guring supaya inya mau sholat. Nah, saran itu dilakukan Pak. Tadi pas nyari tidur ibunya berdoa di sampingnya, ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang rajin sholat. Aku sudah bermacam cara ya Allah untuk menyuruh dia sholat, tapi belum terbuka hatinya sampai menangis. 3 kali ibunya berdoa itu, rupanya inya akhirnya terbangun mendengar. Menangis dia peluk langsung ibunya Pak. Setelah itu langsung dia sampai sekarang. Dan sekarang orangnya sudah habis Quran. Artinya doa itu kan sesuatu yang luar biasa. Ya, kita tidak mampu, kita tidak orang berkuasa. Tapi kita bisa misalkan sebagai seorang yang secara lisan untuk menyampaikan tidak boleh dan tidak mampu juga itu, maka mari kita doakan. Mudah-mudahan ke depan misalkan pemimpin-pemimpin kita itu, baik pemimpin negara kita, Allah berikan pemimpin yang taat kepada Allah. Kalau pemimpin yang taat kepada Allah, insya Allah apa yang dipimpinnya juga akan menjadi baik. Yang jadi persoalan, orang ingin jadi pemimpin itu sekarang berebut Pak. Itu yang jadi masalah. Kalau yang jadi pemimpin itu yang diinginkan memang oleh rakyat, maka insya Allah baik. Insya Allah kemungkaran itu akan hilang. Bagaimana contoh Umar bin Abdul Aziz yang hanya memimpin tidak nyampe 3 tahun Pak, mampu menciptakan negaranya bebas zakat. Tidak ada lagi orang yang dijakati Pak. Dari pemimpin-pemimpin Bani Umayyah, hanya Umar bin Abdul Aziz yang mampu menciptakan seperti itu. Luar biasa. Karena apa? Beliau tidak ingin menjadi pemimpin itu. Padahal beliau sudah disiapkan ketika meninggal khalifah sebelumnya, Khalifah Marwan, tapi beliau nggak mau. Beliau kumpulkan, beliau tanya dulu rakyatnya. Tapi ternyata rakyat tetap yang menginginkan beliau. Ya tapi itu Pak. Dalam kenyataan, dalam fakta-fakta sejarah, orang-orang baik itu kadang-kadang tidak lama memimpinnya, tapi mampu menciptakan kebaikan yang luar biasa. Karena Umar bin Abdul Aziz itu adalah zuriatnya Umar bin Khattab, cicitnya. Jadi wajar kalau ada imbas kepemimpinan seperti halnya yang dicontohkan Umar bin Khattab. Karena kata Thomas Merton tadi Pak, di buku Mistisisme abad 21, dunia ini tidak akan berubah hanya mengganti orang-orang, tetapi akan bisa kita rubah bila pemimpinnya itu berhati seperti Nabi. Seperti halnya sahabat-sahabat itu, tapi mencari yang seperti itu sulit. Karena dunia ini sudah mau berakhir. Tapi kalau kita ingin berusaha berdoa, maka insya Allah akan terjadi. Karena kunci untuk mencegah kemungkaran itu salah satunya adalah dari penguasa. Andai kata penguasanya memerintahkan, wajib pegawainya setiap zuhur, bahkan ada satu daerah dulu ya berhadiah mobil
Jadi ramai Pak, orang jamaah ke masjid hadiah. Saya pernah juga mengusulkan begitu. Guru kayak apa nih? Fatwa MUI Pak. Kayak apa kalau bila ada orang meninggal, ada arwah apa itu, jangan di rumahnya, tapi aku mau baca doa tapi di masjid. Masjid itu bacaan dari mulai habis maghrib sampai ke isya. Artinya paling tidak maghrib isya orang ke masjid. Karena saya pernah kejadian sini orang berselamatan, sininya masjidnya, orang berselamatan ini wibak Pak, ratusan ikut. Pas ajan isya Pak, lewat jahnya Pak. Masya Allah. Karena ke masjid, yang ke masjid itu tetap kami nang 10 ikung, yang itu aja Pak. Padahal kan nyuruh orang selamat nih, berselamatan ini kan nyuruh orang selamat. Berarti kan mau selamat. Ini sampai saya bilang, berarti ini sia-sia ya mengundang orang nih, mah habis baras saja. Berarti doanya sia-sia Pak. Lebih baik kita belikan makanan, kirim ke panti asuhan. Tapi apa yang saya lakukan begitu Pak, dimusuhi orang Pak. Dilaporkan ke polisi juga. Ini memang resiko untuk mencegah kemungkaran. Oh ini saya sudah kenyang Pak yang begitu-begitu itu. Tapi nggak usah mundur lah, nggak usah kendor, tetap saja. Berarti kita perlu cari cara lain. Lihati madu'unya kan, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi melihat untuk berdakwah itu dengan hikmah, maksudnya itu kan banyak cerita tuh. Ada kiai yang di kampung itu 5M digawinya. Sidin umpat Pak, berjudi sidin umpat juga. Minum umpat juga sidin. Tapi sidin niatnya memang itu. Minum sidin kada mabuk-mabuk. Berjudi menang terus. Akhirnya nang umpat kayak apa caranya guru ya? Umpat aku sidin. Sembahyang dulu. Nah, itu masuk dakwahnya Pak. Akhirnya dengan ikut sholat, ikut ngaji kan, paham akhirnya Pak. Kada lagi menggawi. Nah sekarang ulama-ulama kita nggak mumpuni seperti itu Pak. Kalau kebal juga Pak. Lihat dulu cara orang berdakwah. Sakti juga ulamanya. Akhirnya mau belajar. Harus seperti itu. Mencegah kemungkaran itu. Makanya Allah mengatakan ku ampusakum wa ahlikum nara. Kita dianjurkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari kemungkaran supaya tidak masuk neraka. Kalau kita dan keluarga kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita mulai dulu dari situ. Setiap orang bisa melakukan itu, maka tidak perlu lagi kita dakwahi. Karena semua orang sudah melakukan itu. Yang jadi masalah ini kan semua orang tidak melakukan itu dan kita perlu dakwah itu. Karena kita ini penerus misi dakwah Rasul. Jadi dakwah itu bukan seperti yang saya lakukan ceramah, ini tidak harus begitu Pak. Kita selalu berbuat baik, selalu bersedekah, selalu menolong ketika ada tetangga yang membutuhkan pertolongan kita. Dan bahkan dakwah bil hal dengan perbuatan itu kan lebih efektif seperti apa yang dicontohkan oleh Rasul kan. Artinya diludahi orang saja beliau tidak membalas, malah dicari orang yang meludahi. Kenapa kada meludahi lagi? Kalinya garing. Dan yang menengoknya pertama kali beliau. Artinya dakwah bil halnya yang luar biasa. Akhirnya orang masuk Islam. Beberapa banyak Pak contoh-contoh. Nah kita juga begitu, ketika dijalimi orang jangan dibalas juga. Kita doakan saja Pak. Karena kalau Allah yang membalasnya nanti akan lebih dahsyat. Kalau kita membalas juga dengan kemungkaran berarti sama ya kita nih juga. Saya kira itu yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan ini tetap dinilai oleh Allah dan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan pagi ini. Dan mudah-mudahan kita mampu menjadi orang-orang yang mencegah kemungkaran minimal di keluarga kita, Pak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.